Halo teman-teman, selamat datang di channel saya di Satria. Oke, minggu ini ada 3 pertandingan yang saya mau bahas. Ini pertandingan yang keren teman-teman. Ya, yang pertama itu ada pertandingan Barcelona lawan Cadiz. Yang kedua itu ada Derby Milan, yaitu AC Milan lawan Inter Milan. Terus yang ketiga juga ada big match juga antara Arsenal lawan Manchester City teman-teman. Oke. Saya akan bikin untuk kali ini saya akan bikin dengan format yang beda ya teman-teman. Ini adalah formatnya seperti tanya jawab seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai dulu yang pertama ya teman-teman, pertandingan antara Barcelona melawan Cadiz. Ini skornya seri teman-teman, 1-1. Oke. Bagaimana gambaran pertandingan ini ya? Pertandingan ini itu seperti biasa ya teman-teman. Cadiz ini kan tim papan bawah. Biasa kok tim papan bawah ketemu klub besar seperti Barcelona pasti apa? Pasti bertahan, pasti parkir bus teman-teman. Ya, Cadiz ini parkir bus teman-teman. Tapi parkir busnya efektif ya, berhasil teman-teman membendung Barcelona sehingga Barcelona pun skornya 1-1. Oke. Apakah Barcelona bermain dengan pemain-pemain inti? Ya, Barcelona bermain dengan pemain-pemain inti. Ini adalah starting 11 yang menurut saya starting 11 terbaik dari Barcelona. Ya, teman-teman, Gerard Piqué sudah main, ada Lenglet juga sebagai defender, terus ada Sergio Busquets, ada De Jong juga main, ada Messi, depannya itu ada Messi, ada Griezmann, ada Dembele, itu Pedri juga main. Jadi ini starting 11 terbaik yang diturunkan oleh Koeman teman-teman. Oke. Apakah Barcelona bermain bagus? Ya, sebenarnya di pertandingan ini tuh Barcelona itu bermain bagus teman-teman. Jadi Barcelona itu mainnya juga lancar, oper-operannya juga bagus. Tapi ya itu teman-teman, depannya teman-teman. Jadi Griezmann, Messi ini tuh mainnya buntu teman-teman, nggak bisa ngegolin gitu. Terus habis itu Dembele ini masih muda sih teman-teman, jadi mainnya itu inkonsisten teman, jadi kadang bagus kadang jelek, dan hari ini Dembele itu mainnya kurang begitu bagus teman-teman. Jadi ya meskipun permainan Barcelona itu bagus teman-teman, tapi depannya itu nggak bisa ngegolin teman-teman, depannya buntu gitu teman-teman. Terus kesimpulannya gimana? Kok Barcelona bisa seri? Ya, kesimpulannya kenapa bisa seri? Karena Barcelona itu gagal mengakhiri game ini, istilahnya gagal membunuh Cadiz dari menit-menit awal teman-teman. Jadi Barcelona itu ya kenapa gagal membunuh Cadiz di menit-menit awal? Karena serangannya buntu teman-teman. Jadi Messi, Griezmann, dan Dembele itu sudah melakukan segala upaya untuk menembus pertahanan Cadiz. Tembakannya pun juga banyak, tapi nggak ada, finishingnya jelek teman-teman. Jadinya tidak menghasilkan gol, dan gol-gol pun tidak datang teman-teman. Jadi ya kenapa kok bisa 1-1 itu? Ya karena Barcelona itu buntu teman-teman. Terus di penghujung laga itu juga kesalahan yang tidak perlu dari Lenglet teman-teman, itu bikin pelanggaran di penghujung laga sehingga akhirnya Cadiz dapat penalti dan akhirnya gol, maka jadinya 1-1. Ya kesalahan Barcelona sih, 1-1, dia Barcelona cuma bisa ngegolin 1 gol aja, nggak bisa membunuh Cadiz dari awal. Akhirnya di akhir-akhir laga apes ya kan, ada pelanggaran, akhirnya Cadiz dihadiahi penalti dan skornya pun 1-1 teman-teman. Terus bagaimana hasil ini tuh mempengaruhi klasemen Barca di klasemen teman-teman. Jadi ya Barca ini membuang peluang untuk menempel Atletico Madrid teman-teman, karena Atletico Madrid kan kemarin kalah teman. Seharusnya itu ini peluang ini tuh dimanfaatkan dengan baik oleh Barcelona menempel Atletico Madrid, tapi gara-gara cuma dapat 1 poin
Akhirnya ya peluang ini lepas teman-teman, sampai Koeman tuh bersedih teman-teman. Koeman tuh sampai bilang, waduh, hasil seri ini tuh lebih menyakitkan daripada kalah sama PSG kemarin teman-teman. Ya karena Barcelona itu ketahuan banget kalau dia itu lebih fokus ke La Liga daripada ke Champion gitu teman-teman. Jadi ya dengan hasil seri ini, jadi dia kehilangan 2 poin, tidak bisa memanfaatkan kesempatan kalahnya Atletico Madrid, jadinya ya gelo teman-teman, gelo gitu loh Koeman. Apa yang mesti dilakukan Barca ke depannya? Kok menurut saya teman-teman, Barca itu pemain-pemainnya sekarang itu depannya itu finishingnya jelek-jelek teman-teman. Jadi ya itu mesti diganti lah. Terus habis itu benchnya teman-teman, pemain-pemain penggantinya itu juga aduh itu juga jelek-jelek teman-teman. Jadi percuma meskipun pemain inti ini bermain bagus, andai kata pemain inti ini bermain jelek seperti pertandingan kali ini teman-teman, dan diganti oleh pemain-pemain lain dari bench, itu tetap benchnya itu tambah jelek-jelek teman-teman. Dembele diganti Trincao lebih jelek daripada Dembele teman-teman. Meskipun beberapa pertandingan terakhir ini Trincao mainnya bagus, tapi tetap jelek-jelek teman-teman benchnya dari Barcelona ini. Jadi kok menurut saya sih Barcelona itu perlu beli pemain-pemain yang berkualitas, memperbaiki benchnya ini teman-teman. Jadi ketika pemain inti ini tidak perform, itu bisa diganti dengan pemain-pemain yang setidaknya samalah kualitasnya dengan pemain inti ini teman-teman. Ya, jadi percuma kok misal 11 pemain ini tidak perform, diganti dari pemain pengganti tetap tidak perform juga karena benchnya juga jelek-jelek gitu. Oke, sekian dulu review dari Barcelona lawan Cadiz. Kita ke pertandingan berikutnya yaitu AC Milan lawan Inter Milan. Bagaimana gambaran dari pertandingan ini? Oke, AC Milan lawan Inter Milan ini, itu AC Milan tuh penguasaan bolanya lebih banyak daripada Inter Milan, 60 banding 40 teman-teman. Tapi Inter Milan itu lebih efektif. Jadi Inter Milan tuh mainnya lebih pintar, lebih cerdik, sehingga bisa mengalahkan AC Milan teman-teman. Dan gol-gol dari Inter Milan itu semuanya dari skema serangan balik teman-teman, karena di sini tuh kelihatan banget bahwa Lukaku itu teman-teman, Lukaku itu cepet banget, itu pemain fisiknya kuat dan dia tuh cepet. Jadi kalau misal melakukan serangan apalagi counter attack, wah dia itu larinya itu gila teman-teman, Lukaku itu hebat teman-teman. Oke, apakah serangan-serangan Milan buntu? Ya, serangan-serangan Milan itu buntu teman-teman. Di pertandingan ini kipernya Inter Milan, Handanovic itu bermain bagus sekali teman-teman. Jadi 2 sundulan Ibrahimovic sama 1 tembakan dari Tonali itu dihalau sama Handanovic ini teman-teman. Jadi wah mainnya bagus banget teman-teman. Dan serangan-serangan Milan ini juga di pertandingan ini juga minim kreativitas juga teman-teman. Jadi banyak tembakan dari jarak jauh, crossing gitu teman-teman. Jadi ya Milan mainnya juga kurang kreatif teman-teman. Dan di pertandingan ini tuh benar-benar kelihatan kalau Inter itu pemainnya tuh keren-keren, apalagi Lukaku teman-teman. Wah, itu cepet banget mainnya. Pertahanan dari Milan ini diobrak-abrik sama Lukaku teman-teman. Oke, apakah kekuatan Milan dan Inter berbeda jauh di pertandingan ini? Ya, kok saya lihat sih iya teman-teman. Jadi dari susunan dari pemain-pemain yang dimiliki AC Milan sama Inter Milan, kok dilihat dari pertandingan ini sih beda sih teman-teman ya kualitasnya teman-teman. Pertahanan Inter Milan juga lebih baik daripada AC Milan. Terus Christian Eriksen juga bermain dengan bagus pada hari ini. Perisic juga main bagus. Terus apalagi Lukaku teman-teman, wah Lukaku itu yang bikin beda, bikin pemain-pemain, tidak ada AC Milan tuh punya pemain seperti Lukaku teman-teman. Jadi Lukaku itu bisa memporak-porandakan barisan pertahanan Milan, dia bisa cepat lari sana sini, nggak ada yang bisa menyaingi kecepatan dari Lukaku ini teman-teman. Itu yang bikin pembeda. Jadi
dengan kekuatan Inter yang sekarang ini, dia kan sekarang nomor 1 di Liga Italia, teman-teman. Jadi kesempatan untuk dia meraih Scudetto itu besar, teman-teman. Karena Juventus pun juga di musim ini juga dilatih sama Pirlo ini juga mainnya juga kadang bagus, kadang enggak gitu loh. Jadinya mungkin ini kesempatan yang baik Inter Milan itu meraih Scudetto. Karena pemain-pemainnya juga musim ini juga bagus-bagus Inter Milan. Oke, kita selesai membahas tentang Derby Milan. Kita langsung ke pertandingan berikutnya, yaitu Arsenal lawan Manchester City. Sebenarnya ini saya sedikit aja mereview tentang Arsenal lawan Manchester City ini, teman-teman, karena di sebelum pertandingan pun sudah orang-orang memprediksikan bahwa Manchester City pasti menang. Ya gimana enggak, teman-teman, Manchester City ini banyak sekali dipuji-puji orang, teman-teman. Saya juga sudah banyak menerima pujian dari untuk Manchester City ini, teman-teman, karena dia 18 kali tidak terkalahkan, teman-teman, 18 kali menang si Manchester City ini. Terus habis gitu permainannya juga bagus, teman-teman. Jadi passingnya juga bagus, skill individunya bagus, taktiknya bagus, terus berkali-kali nggak kebobolan, teman-teman. Jadi Manchester City ini kok menurutku sih tim saat ini tim terbaik di dunia ya, Manchester City, karena mereka tuh targetnya memenangkan 4 gelar, teman-teman, atau quadruple ya, teman-teman. Jadi Manchester City saat ini tuh benar-benar kuat sekali, teman-teman. Di Liga Inggris tuh dia sendirian di puncak klasemen, nggak ada yang bisa menyalip dia, teman-teman. Manchester United pun berusaha untuk mengejar Manchester City, tapi menurut aku sih susah, teman-teman, karena Manchester City benar-benar kuat pada musim ini. Oke, bagaimana jalannya pertandingan antara Arsenal dan Manchester City? Manchester City menguasai pertandingan, jelas mereka bermain dengan bagus sekali, tapi kenapa hasilnya cuma 1-0? Karena Arsenal tuh tidak bertahan, teman-teman. Arsenal tidak parkir bus. Arsenal tuh melawan Manchester City dengan penuh semangat. Mereka punya mental yang kuat untuk melawan Manchester City. Jadi mereka itu tidak parkir bus, mereka juga melakukan pressing terhadap Manchester City, dan mereka pun juga berani melakukan serangan-serangan ke Manchester City. Jadi pertandingan ini Arsenal meskipun kalah kualitas dengan Manchester City, meskipun akhirnya juga kalah juga, tapi Arsenal itu memberikan perlawanan yang bagus. Jadi di pertandingan ini, teman-teman, jadinya pertandingan ini ya kok dilihat keren juga gitu loh, karena Arsenal nggak asal bertahan, tapi juga bisa menekan Manchester City. Oke, sekian dulu itu pembahasan dari 3 match pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya juga semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Ciao.